술도 괜찮고 진한 걸로. 내가 놀라게 해줄 차례인 것 같은데. 늦었어. 현재 9,254분 장영실 합격하셨습니다. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis yang melamar pekerjaan. Namun sayang sekali bertahun-tahun lamanya selalu saja ditolak dan gagal untuk mendapatkan kerja yang layak. Akan tetapi, kerja keras tidak akan membohongi hasil. Suatu ketika, dia telah mendapatkan notifikasi pesan bahwa dia telah diterima dalam sebuah agensi NSI. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu. Seorang gadis yang bekerja di NSI, dialah yang bernama Jang Yang-sil, yang sekarang sedang berdempetan dalam kereta melihat ada pencopet yang sedang beraksi di dalam kereta tersebut. Yang-sil yang telah melihat aksinya, dia langsung menahan si pencopet untuk keluar dari kereta. Dengan begitu, dia langsung berteriak. Untung saja ada polisi yang sedang nongkrong dan langsung dihajar. Nice. Kembali lagi kepada Yang-sil yang sekarang baru saja tiba di kantor untuk melakukan pekerjaannya setiap hari. Namun tiba-tiba saja dia dipanggil oleh atasan untuk datang ke ruangannya dan akan melakukan obrolan yang sangat serius. Dia yang bernama Deputy Park mengatakan bahwa Yang-sil yang telah bekerja selama 2 tahun di tempat ini, dia telah mendapatkan reputasi yang baik. Namun tiba-tiba saja Deputy Park telah memecat Yang-sil secara satu pihak. 같은 말이야. 어쨌든 해고된다는 뜻이지. 네? 고생했어. 가봐. Oh, Yang-sil selalu saja gagal dalam pekerjaan. Dia yang selalu mendambakannya malah dipecat habis-habisan. Kemudian Deputy Park yang sedang melakukan obrolan dengan atasan, dia mengatakan bahwa seseorang yang telah memberikan sebuah file, di mana file tersebut telah diterima oleh Deputy Park. Ternyata itu adalah anggaran untuk ditransferkan senilai $500,000 ke rekening seseorang. 아, 그럼요. 급하신데 바로 처리해드려야죠. 네, 뵙겠습니다. Selang beberapa jam kemudian, setelah mentransferkan uang sekitar $500,000, di mana Deputy Park langsung hubungi agen keuangan supaya bisa mengkonfirmasi dan mengecek ulang rekening yang telah dikirimkan uang yang sangat banyak, $500,000 atau setara dengan 8,1 miliar rupiah. Namun alangkah terkejutnya, ternyata rekening tersebut adalah palsu, sehingga uang yang telah diterima langsung ditransferkan ke bank Tiongkok. Akhirnya Deputy Park telah tertipu. 아무래도 대포 동작 맞네요 이거. 야! 그래, 나 보이스피싱 당했다. Seperti setan yang baru saja tiba, di mana Yang-sil tiba-tiba saja ada di ruangan Deputy Park. Dia telah menguping semua pembicaraan di dalam telepon, di mana ini adalah rahasia yang paling mengejutkan.
Yang Sil yang datang ke tempat ini menginginkan uang pesangon, namun tidak berani mengganggu karena deputi sedang melakukan telepon. 도와드릴게요. 뭔 헛소리야. Selang beberapa lama kemudian, Deputi Park langsung membawa Yang Sil ke suatu tempat untuk melakukan obrolan yang sangat serius, memberikan satu tugas untuk Yang Sil untuk melakukan pengintaian supaya uangnya bisa kembali. Sebagai jaminannya, Yang Sil akan menjadi karyawan tetap jika dia berhasil menemukan uang tersebut. Ini adalah sebuah kehormatan untuk Yang Sil, sehingga tanpa basa-basi, Yang Sil menerima misi ini. 명심해. Kemudian esok harinya Yang Sil sesuai informasi dari deputi, dia datang ke suatu tempat untuk melakukan interogasi. Bertemu dengan seseorang, dialah laki-laki yang bernama Park Yang, seorang manajer dari Departemen Keuangan untuk bisa bekerja di tempat ini. Kemudian di tengah-tengah interview, manajer yang malah mengodek-ngodek jigong di dalam giginya. Dengan begitu Yang Sil malah tercengung karena bekas jigong di dalam tangannya tersebut meminta kepada Yang Sil untuk bersalaman. Memang interview yang sangat kocak, di mana Yang Sil langsung datang ke sebuah tempat untuk melakukan pembimbingan bersama semua karyawan baru untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Manajer yang terus menjelaskan bahwa ini adalah Departemen Keuangan yang akan dipimpin oleh seseorang yang sangat ganteng kaya raya yang sekarang akan memberi sambutan. 네, 반갑습니다. 최민석입니다. 그저 한결같이 여러분의 꿈을 응원할 겁니다. Kemudian seorang pria yang sangat ganteng, dia sedang memberikan sambutan. Ialah yang bernama Choi Min Suk. Kita panggil saja Bapak Ketua Choi, karena dia adalah ketua cabang dari perusahaan ini yang sedang memberikan semangat kepada seluruh karyawan baru. Kemudian setelah sambutan dari Ketua Choi, manajer yang langsung membawa semua karyawan baru untuk melihat semua tempat kerja. Namun di tengah-tengahnya ada seseorang yang sudah dikenal oleh Yang Sil. 신발 새끼가. 제가 행문항에서. Singkat cerita, keesokan harinya Yang Sil langsung bertemu dengan Deputi Park untuk bisa melaporkan apa yang telah terjadi di dalam perusahaan tersebut. Dia telah melihat ada seseorang yang dia kenal. Ternyata orang tersebut adalah kepolisian. Mungkin saja dia juga adalah sebagai intel yang datang ke tempat itu untuk bisa melakukan peringkusan. Namun Deputi Park langsung menguatkan kepada Yang Sil, jangan sampai misi ini didahului oleh polisi tersebut, karena dia pasti akan mengincar uangnya. Namun sebelum Deputi selesai bicara, Yang Sil malah menghilang. Kemudian esok harinya Yang Sil telah bekerja untuk hari pertama, duduk bersebelahan dengan Na Jung An. Dia adalah polisi yang sedang menyamar menjadi intel di tempat ini, di mana Jung Na dia selalu saja marah-marah karena pekerjaan ini sangatlah merepotkan sekali. Singkat cerita, Yang Sil yang sedang menghubungi seseorang untuk menipu dan mentransfer uang ke tempat ini, tiba-tiba saja mendapatkan hinaan dan cacian. 이거 보이스피싱이잖아. 서민들 피 빨아먹는. Memang pekerjaan berat sebagai penipu, di mana Yang Sil telah menjadi peperangan batin di dalam hatinya untuk bisa mendapatkan pekerjaan tetap atau dia akan menjadi seorang penipu. Kemudian dia pun terus saja menjalaninya untuk bisa mendapatkan tekad yang sangat kuat. Singkat cerita, akhirnya Yang Sil telah memahami pekerjaan ini. Menipu seseorang sedang melakukan telepon, dia terus saja merayu untuk bisa mentransferkannya ke rekening yang sudah disediakan, sampai-sampai dia mencolok perhatian. Sungguh tanpa diduga, semua yang telah dilakukan oleh Yang Sil dilihat oleh Deputi Park, di mana semua karyawan telah merayakan keberhasilan Yang Sil.
Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Jungna yang berada di tempat lain, dia telah menggeledah semua apa yang ada di tempat ini. Salah satunya adalah handphone manajer Yang untuk bisa diretas dan melihat apa yang telah terjadi di dalam perusahaan ini. Kemudian setelah mendapatkan itu semua, Jungna langsung bergabung dengan semua orang dan digoda oleh manajer Yang. Singkat cerita, keesokan harinya Jungna langsung melaporkan apa yang telah terjadi kemarin langsung kepada atasannya untuk bisa memindai apa yang telah dia dapatkan. Handphonenya telah diretas, ternyata tidak mendapatkan apapun. Mungkin saja manajer yang mempunyai 2 handphone. Maka Jungna harus bisa meretas handphone yang satunya lagi supaya bisa mendapatkan informasi tambahan. Selang beberapa lama kemudian, ketika malam hari telah tiba, seseorang yang telah terbungkus dalam kantong sampah untuk bisa melakukan penyusupan. Ternyata orang tersebut adalah Yang Sil yang sekarang akan melakukan misi dan melakukan penggeledahan terhadap semua ruangan. Tangga demi tangga telah dimasukinya. Dia yang telah membawa sebuah handphone untuk bisa meretas kata kunci ruangan Ketua Cho. Namun ternyata di sisi lain, di mana Jungna juga berada di tempat ini, ia menyusup lewat atap, mengendap-gendap untuk bisa mendapatkan handphonenya manajer Yang. Kemudian satu laci demi laci terus saja dibuka untuk bisa mendapatkan informasi. Sedangkan Yang Sil yang berada di ruangan Ketua Cho, dia telah mendapatkan jalan buntu karena komputernya terdapat kata sandi yang harus dibuka. Waktu pun tidak cukup, tiba-tiba saja Jungna langsung membekuk. Kemudian keesokan harinya, Deputi Park langsung bertemu dengan ketua polisi. Mereka telah bertemu dalam satu kursi supaya bisa membicarakan tentang penyusukan dalam sebuah departemen keuangan. Seorang polisi ini yang bernama Park Cook yang telah mengirim seseorang intel untuk bisa melakukan peringkusan terhadap perusahaan ilegal departemen keuangan. Mereka berdua tetap saja bersikeras jangan menghalangi jalan satu sama lain. Walaupun dalam agensi yang sama, di mana Yang Sil dan Jungna sedang melakukan pertemuan, karena kejadian semalam itu sangatlah membahayakan sekali. Singkat cerita, mereka berdua telah mendapatkan sebuah informasi dan informasi ini sangatlah mencengangkan sekali. NSA bersama para polisi yang sekarang harus menjadi operasi gabungan. Singkat waktu, ketika mereka berdua masuk ke dalam kantor, tiba-tiba saja manajer Yang langsung menyodorkan 2 map kepada mereka berdua karena akan menjalankan tugas bertatap muka langsung dengan customer. Mereka pun langsung datang ke suatu tempat bertemu dengan kakek-kakek. Jungna langsung menyuruh kepada Yang Sil untuk bertemu dengan kakek tersebut dan membawa uang yang sudah disediakan di dalam kantong kresek. Sang kakek mengatakan dan dia menitipkan uangnya yang sudah dibungkus dengan kresek untuk persiapan operasi istrinya. Kemudian mendengar apa yang diceritakan oleh si kakek, Yang Sil merasa terharu. Namun tiba-tiba saja Jungna langsung merebut uang tersebut. 이게 우리 할망구 수술비고? 잘 보관해 드릴게요. 할머니 수술비라고 하니까 제가
Sungguh kejam sekali, di mana Jungna yang tidak tahu apa-apa, Yang Sil langsung menceritakan bahwa uang tersebut untuk operasi istrinya. Dengan keadaan seperti ini, mereka berdua harus bertanggung jawab. 상의 드릴 것도 있고 술도 괜찮고 진한 걸로. Kemudian keesokan malamnya, di mana Jungna yang sedang mengajak kencan manajer Yang supaya Jungna bisa mengorek semua informasi tentang perusahaan ini. Jungna yang sengaja memakai baju seksi supaya manajer Yang bisa tergoda. Dengan mata jelalatan, manajer Yang mulai sedikit untuk tertarik dengan Jungna. Namun ada satu syarat, dia menyodorkan kunci hotel supaya bisa check-in bersama dan melakukan pertanian di dalam ranjang. Kemudian tanpa basa-basi, dengan rencana yang sangat matang, akhirnya Jungna langsung menerima. Singkat cerita, ketika di dalam kamar hotel, persiapan untuk melakukan adu gabrut, di mana Jungna sedang melakukan raba-raba terhadap jas yang telah dipakai oleh manajer Yang. Sedangkan manajer Yang sedang persiapan untuk mengasah keterampilan supaya ketika sedang menjelajahi lubang brewok, dia tidak cerot duluan. Namun tiba-tiba saja manajer Yang terpeleset. 정아씨 올리게 되었죠? 지금 Sungguh kejadian yang sangat tragis. Si Imin dengan mempunyai 2 bola pingpong telah pecah dan dia harus ke rumah sakit dan dirawat secepat mungkin supaya bisa menyelamatkan burung yang patah. Singkat cerita, keesokan harinya Jungna dan Yang Sil telah berada di kantor. Terlihat manajer yang masih dalam perawatan. Mereka pun langsung menceritakan satu sama lain tentang apa yang telah didapatkan dalam misi ini. Walaupun mereka berdua belum bisa terbuka satu sama lain, yang jelas kita harus bisa meringkus siapakah owner perusahaan ini. Karena dengan begitu kita bisa mendapatkan sebuah informasi tambahan. Selang beberapa lama kemudian, setelah pekerjaan selesai, Yang Sil yang sedang menunggu bis di dalam halte, tiba-tiba saja ada ketua Choi yang sedang lewat. Dengan kebetulan, Yang Sil langsung diajak untuk pulang. 영실씨 하요. Seperti layaknya ketua cabang, dia telah menghargai karyawan terbaiknya dengan rasa murah hati dan rupawan, di mana ketua Choi sedang membawa Yang Sil. Bukan hanya membawanya untuk pulang ke rumah, dia pun telah mampir ke sebuah rumah makan. Sampai-sampai Yang Sil ditraktir makan yang sangat banyak dan menceritakan tentang perusahaannya, bahwa Yang Sil akan menjadi seorang manajer jika dia mampu mendapatkan sebuah omset yang sangat tinggi. Singkat cerita, Yang Sil telah turun di depan rumahnya, di mana ketua Choi langsung menuliskan nomor telepon pribadi supaya Yang Sil lebih mudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari perusahaan ini. Semua yang telah dilakukan oleh mereka berdua ternyata dilihat oleh Jungna dari kejauhan. 주말 잘 보내요? Kemudian Yang Sil langsung mengajak Jungna ke dalam kontrakannya. Sungguh terkejut, ternyata kontrakan Yang Sil yang sangat kecil sekali, satu petak dengan barang yang sangat padat. Kemudian Yang Sil menceritakan bahwa apartemennya yang di suatu tempat telah dijual untuk pengobatan si kakek yang telah diambil uangnya beberapa waktu yang lalu. Seketika mendengar cerita tersebut, Jungna langsung memerintahkan kepada Yang Sil untuk pindah, yaitu ke rumah pribadinya Jungna dengan apartemen yang sangat mewah dan fasilitas yang sangat lengkap, di mana Jungna mempersilahkan kepada Yang Sil untuk tinggal di tempatnya karena dia sekarang sudah menjadi partner untuk melakukan pengintaian. Dengan rasa yang sangat bahagia, akhirnya mereka berdua membangun chemistry. 어쨌든 보증금 절반은 그쪽 거라 생각하고. 고마워요 진짜. 고마워.
Sampai-sampai malam yang sangat indah, mereka berdua minum di sebuah tempat seperti layaknya gadis remaja yang sedang menikmati malam kelabu. Mereka berdua berjoget bersama sampai-sampai tidak tahu waktu. Mereka pun sangat bahagia. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Manajer yang sekarang sudah sembuh dari sakitnya langsung datang ke kantor untuk bisa menunjukkan sesuatu. Karena partner kita yang sekarang sudah bertambah, termasuk juga target kita yang sekarang sudah menjulang, dia langsung memberikan petunjuk untuk bisa menipu dengan skala besar. Seorang kolonel dari Departemen Pertahanan yang sekarang dihubungi oleh manajer yang dia sedang mengaku dari atasannya untuk bisa membeberkan semua tindakan korupsi yang ada di kantornya. Namun dengan satu syarat, jika dia tidak mau digusur dalam sebuah kasus. Manajer yang sekarang bertindak sebagai atasannya mengatakan dia harus menyiapkan uang $500.000 untuk bisa menutupi semua kasusnya. 저희는 심부름만 하러 왔습니다. 가방만 받아오라고 하셨습니다. Sungguh tanpa diduga, seorang kolonel yang sudah menyiapkan uang $500.000 sekitar 8,1 miliar rupiah. Itu adalah uang tutup mulut supaya posisinya bisa diselamatkan. Yang Sil dan Jungna yang sekarang bertindak sebagai 2 orang yang telah dikirim oleh atasannya membawa koper yang berisi uang. Ternyata kolonel Departemen Pertahanan telah percaya kepada 2 orang penipu. 네, 충성! 가와 이제. Sungguh tanpa diduga, sangat mudahnya menipu orang bahkan dalam skala besar. Mereka berdua langsung pulang. Namun tanpa diduga, ketika sedang ngobrol ada sesuatu kejadian tak terduga. 너 진짜? Sungguh mengerikan sekali, di mana Yang Sil yang membawa koper berisi uang, Jungna langsung dihadang oleh seseorang ketika dia sedang mengejar. Satu kelompok berandal ternyata dipimpin oleh manajer yang sekarang sudah mengetahui kedok dari Jungna. Dia adalah detektif dari kepolisian yang akan meruntuhkan perusahaan ilegal, di mana Jungna yang sekarang sudah tidak ada pilihan. Akhirnya mereka pun langsung adu jotos. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Yang Sil yang membawa koper berisi uang. Namun dari kejauhan, Deputi Park telah bertemu dengan seseorang membawa koper yang sama. Ternyata orang tersebut yang telah menabraknya dalam markas militer. Kemudian Yang Sil yang melihat semua kejadian tersebut, dia pun sekarang merasa ragu apa yang ada di dalam koper tersebut. Dengan sedikit demi sedikit membuka koper, ternyata dalamnya hanyalah kertas kosong saja. Dengan begitu, Deputi Park tidak mau tahu uangnya harus ada sekarang. Dengan kejadian semuanya, maka Deputi langsung mengatakan hubungan kita telah selesai. 사장님, 한 번만 기회를 주세요, 사장님. 부탁드릴게요. 비켜. Sungguh sangat biadab. Deputi yang sekarang sudah merasa serakah. Dia membawa koper berisi uang yang sangat banyak. Kemudian ketika dia akan sampai di rumah, dia akan mengecek ulang uang yang ada di dalam koper tersebut. Lalu tiba-tiba 처음부터 그러실 마음이 없으셨다고. 널 믿겠어. Kemudian di sisi lain kita akan melihat Jungna yang telah dibawa oleh seseorang.
kejadian siang tadi telah membawa Jungna ke tempat ini karena telah dikeroyok oleh anak buah manajer Yang. Dia telah dibawa ke tempat ini untuk dibunuh. Kemudian Jungna langsung mengatakan kepada anak buahnya ingin melakukan sesuatu. Lalu tiba-tiba 다 뒤졌어, 씨. 나, 씨. 저요? 정환아. 진짜 시끄러워. 제발 오지 말라잖아. setelah mendapatkan informasi dari ketua Cho, akhirnya Yang Si langsung berlari untuk menyelamatkan Jungna. Dijemput oleh manajer Yang supaya dia langsung datang ke lokasi. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Yang Si langsung bertemu dengan Jungna yang sekarang keadaannya sudah terkapar. Uang yang sekarang sudah tidak berarti, yang penting Jungna tidak tersakiti. Situasi yang sekarang tidak bisa ditandingi, mereka berdua harus bertekuk lutut di depan ketua Cho. Mereka pun ternyata adalah orang-orang yang sangat biadab. Bahkan sekarang mereka pun harus diikat dan akan dibunuh di tempat ini. Supaya bisa menghilangkan jejak, akhirnya ketua Cho bersama para reng-rengnya pun langsung keluar, melepaskan dua anjing gila supaya bisa mencabik mereka berdua. Sungguh tanpa diduga, kepanikan yang semakin memuncak, di mana dua anjing gila akan mencabik-cabik dua wanita cantik, di mana mereka pun harus bisa siap untuk bertarung. Kemudian tiba-tiba saja Yang Si mendapatkan ide konyol. Dia langsung bertindak sebagai anjing betina. 한 번만 절대 안 넘어가. 여보. 수컷은 개나 사람이나 다 똑같아. Kemudian di sisi lain ketua Cho bersama para konco-konconya yang sudah berada di dermaga. Dia yang sedang menunggu kapal untuk berlabuh dan akan pergi dari tempat ini. Namun sangat disayangkan di mana Jungna yang telah memberikan kode kepada kapal untuk menjauh. Kemudian tiba-tiba saja Deputi Park langsung datang ke tempat ini untuk merebut uang kembali. Lalu tiba-tiba situasi pun menjadi kacau. Ketua Cho langsung memberikan uang $500.000 untuk bisa dibawa oleh manajer Yang. Namun ternyata itu adalah jebakan. 내가 놀라게 해줄 차례인 것 같은데. Kemudian di sisi lain Yang Se yang telah melihat beberapa bercak darah, dia langsung mengikutinya untuk bisa melihat siapakah di balik dinding tersebut. Ternyata itu adalah ketua Cho yang sekarang sedang kesakitan. Melihat dari kejauhan, Yang Se langsung mempersiapkan diri membawa satu balok kayu untuk bisa melakukan perlawanan. Tanpa basa-basi, ketua Cho langsung dihajar. 영주 씨, 이러지 말고 그냥 자수해. Sungguh tanpa diduga, kegantengan ketua Cho mengalahkan tekadnya Yang Sil. Dia yang sudah kepincut dengan kata-kata ketua Cho, sampai-sampai perlawannya pun langsung terhenti dengan seketika. Memanfaatkan situasi seperti ini, akhirnya ketua Cho langsung membekuk Yang Sil. 목숨 같은 직장이었는데 안 그래? Sungguh mengerikan sekali.
Ketua Co yang sekarang sudah dihadang oleh para polisi yang berada di tempat ini menodongkan senjata kepada Yang Sil supaya dia tidak bertindak gegabah, mengatakan kepada semua orang untuk menyiapkan satu mobil. Namun Jungna yang melihat Yang Sil sedang ketakutan, dia pun langsung bertindak. 에이, 진짜 왜 자꾸 나 열받게 하냐고요. Akhirnya manajer Yang dan ketua Co yang sekarang sudah diamankan dibawa ke suatu tempat untuk bisa diberikan keterangan. Semua kejahatannya telah tuntas. Jungna dan Yang Sil yang sekarang sudah berada duduk di depan dermaga. Mereka berdua telah membangun sebuah chemistry. Satu sama lain saling membenci, namun sekarang mereka berdua saling mendukung, bahkan menjadi sahabat sejati. Film pun berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sesuai dengan film yang sudah kita tonton. Saya ucapkan semangat bagi kalian semua yang sudah mencari kerja ataupun masih berada dalam tahap untuk penerimaan kerja, dan yang sudah kerja, jangan sampai putus asa karena harapan selalu ada menyertai kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye bye.